Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 101 bagian kedua. Disimak sampai beres karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf kha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Bunyi n-nya jelas, tidak perlu ditahan. In khif, ini fa-nya keluarin angin ya karena ada sifat hamsnya. In khiftum. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah ya. Ini alif kalau ada harokatnya, pada hakikatnya adalah hamzah. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, m jelas. In khiftum ay. Kemudian berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka nun sukunnya masuk ke ya, ai dengan dengungan, artinya kita tahan bunyinya. Ayyaf, fa-nya keluarin angin, jangan lupa ya karena fa ini punya sifat namanya hamas, salah satunya ya dari segi keluarnya angin. Ayyaftinakumul. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan zal ya? Sebab lam tasydid sebetulnya terdiri dari dua lam ya, lam sukun dan lam fathah. Jadi lam yang sukun tidak dibaca, lam kedua yang fathah baru dibaca. Sehingga ini dibacanya masuk ya. Huruf syamsiyahnya adalah lam atau disebut juga dengan idgham syamsi. Ayyaftinakumul ladzi li matobi'i dhahiri, karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka huruf dzal kita panjangkan dua harokat. Alladzina kafaru. Kemudian ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas barisnya dhammah. Cara bacanya adalah ditebalkan, pangkal lidah naikkan. Kafaru. Ru matobi'i zahiri ya. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Jadi kalau berhenti ini bacanya cukup dua harokat. Kafaru. Nah, beda halnya ketika wasol ya. Hati-hati ketika mewasolkan. Ini ru-nya hukumnya bukan mad tabi'i lagi ya, melainkan jadi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena setelah mad tabi'inya ada huruf hamzah yang i ya dalam beda kalimat. Jadi walaupun ru-nya ini tidak beralis, kalau wasol atau terus bacanya ya kafaru inna, bacanya ini boleh lebih dari dua, boleh 4 atau 5 harokat ya. Alladzina kafaru. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Nama waqafnya adalah al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Innal. In ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Innal. Lalu ada hukum alif lam, namanya alif lam qomariyah.
Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas ya, atau disebut dengan izhar qamari. Innal ka mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf kaf. Cara bacanya panjang kafnya 2 harokat. Innal kafiri. Kemudian huruf ra dibunyikan secara tarqiq. Sebab ro-nya ini berbaris di bawah kasrah ya. Maka cara bacanya tipis, pangkal lidah datar. Innal kafiri. Ri mad tabi'i zahiri, karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf ra panjangkan 2 harokat. Al-kafirina ka mad tabi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah. Maka huruf kaf panjang 2 harokat. Kanu, nu juga sama mad tabi'i zahiri, karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka huruf nun panjangkan 2 harokat. Kanu lakum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ain ya. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, jadi masih bunyi M dan tidak perlu ditahan. Lakum adu. Nah, ini masuk ke waw tasydid, jangan sampai ditahan karena sebelumnya bukan tanwin atau bukan nun sukun ya, yang tanwinnya ini wawunya ya. Maka ini bukan idgham bi gunnah. Jadi waw tasydid ini dibaca dengan naber. Jadi kita agak naikkan intonasi kita, tidak perlu ditahan. Adu, wam, ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim. Maka tanwinnya masuk ke mim, adu, wam, dan bunyi M-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Aduwam mubi, bi mad tabi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka huruf ba ini panjang 2 harokat. Mubina, nah jika berhenti hukumnya adalah mad iwad, karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan. Maka cara bacanya baris 2-nya jadi 1 jadi fathah dan panjang 2 harokat. Mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.